Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi sangat amat spesial, pakai banget. Karena edisi sore hari ini adalah sebuah edisi kolaborasi yang saya undang juga nggak tanggung-tanggung, pertama kali dalam Bible Learning. Tanpa berpanjang-panjang lagi saudaraku, pada sore hari ini saya mengundang seseorang yang public figure luar biasa. Namanya Jessie Silana Wongso Diharjo. Saudara-saudaraku, Jessie ini kalau Anda aktif di Instagram pasti tahulah. Putri Pariwisata Indonesia tahun 2020, Miss Tourism International Indonesia 2021, seorang anchor English News Service di TVRI. Tapi kita mau tahu dulu dong, kesibukan Jessie sehari-hari apa sih? Jujur aja waktu selama pandemi ini, aku lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Jadi aku mencari-cari komunitas. Dari tadinya yang sebelum pandemi itu aku cukup sibuk gitu. Jadi aku jarang yang namanya baca Alkitab itu, jarang banget lah, hampir nggak tersentuh kayaknya. Paling cuman bacanya yang renungan-renungan pagi yang di buku-buku gitu loh. Nah yang udah tinggal baca aja tapi nggak buka Alkitab. Nah tapi sejak pandemi ini jadi waktu lebih banyak gitu. Nah ini menjadi kesempatan kita untuk mendekatkan diri. Jadi memang pandemi ini membawa berkah buat aku supaya aku lebih dekat dengan Sang Pencipta sih. Menjadi putri pariwisata, putri tourism internasional itu gimana? Memang hobi sama dunia modeling dari kecil atau gimana? Sejak umur berapa seorang Jessie sadar aku cantik gitu? Sampai memberanikan diri ikut lomba gitu kan? Kan harus punya kepercayaan diri itu. Kalau diri sendiri nggak merasa dia cantik, even dia cantik, nggak punya kepercayaan diri, nggak bisa ikut kompetisi-kompetisi seperti itu. Bagaimana? Kenapa kok akhirnya terjun ke dunia kompetisi seperti itu? Sebenarnya kalau dibilang kapan aku merasa cantik, aku bingung juga sih ya Romo ya, karena baik lagi gitu, kalau ikutin ayat yang aku aja, pilihan ayat aku aja, aku pengennya jadi orang beruntung gitu Romo. Aku nggak pernah berpikir untuk menjadi orang yang cantik gitu Romo. Nah, jadi waktu dulu tahun 2015 aku pernah join gitu sebuah kompetisi Spartin. Nah, di situ aku menang runner up. Nah, dari situ mungkin itu awal mulanya kali ya ikut mulai dunia kompetisi kecantikan pageant gitu. Nah, setelah itu kan aku SMA, lalu kuliah juga. Nah, saat kuliah dan SMA itu memang aku fokus sekali untuk di pendidikan gitu. Jadi aku memang mau beresin dulu pendidikan aku, semuanya S1, S2, nanti kalau memang ada kesempatan untuk mengikuti kontes kecantikan ya boleh, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi memang ada kepikiran ingin ikut gitu. Nah, terus aku sempat berpikir untuk mengikuti ajang putri-putri, karena kan putri-putri banyak ya, ada putri yang lain, ada Miss dan lain-lainnya. Nah, kenapa aku mengikuti Putri Pariwisata Indonesia gitu? Karena baik lagi karena hobi gitu, karena aku punya hobi jalan-jalan gitu kan. Jadi aku lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang memang aku sukai dan memang itu dari hati gitu. Nah, oke. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah perkenalan kita dengan Jessie. Sekarang kita mulai memasuki topik utama kita, soal kitab suci. Saudara-saudaraku yang terkasih, termasuk juga Jessie, dalam membaca kitab suci, itu ada sebuah pendekatan namanya pendekatan feminis biblis. Memang feminis biblis ini termasuk sebuah gerakan baru. Artinya baru itu nggak terlalu dari awal gereja perdana sudah ada. Tetapi mulai abad pertengahan, sudah mulai ada perempuan-perempuan yang merasa risih. Merasa ketika membaca firman Tuhan, membaca kitab suci, merasa hak-haknya kaum perempuan biasanya menjadi korban. Selalu menjadi manusia kelas 2, masyarakat kelas 2. Selalu dikorbankan. Dan juga seolah-olah wanita atau perempuan itu makhluk yang lemah, tidak berdaya. Apalagi kalau kita tahu, baca kitab Kejadian, Hawa. Wah, gara-gara Hawa nih, gara-gara perempuan nih, menggoda Adam sampai akhirnya makan buah terlarang, jatuhlah seluruh umat manusia ke dalam dosa. Dosa asal seperti itu. Lalu juga mungkin bisa menyebut beberapa perempuan yang dianggap kurang punya reputasi yang baik. Seperti Tamar, seperti Ruth misalnya. Kenapa dia bisa berbaring di samping Boas?
malam-malam dia bukan pasangan yang sah suami istri, orang bisa bertanya. Atau ada beberapa teks-teks kitab suci yang mencerminkan perempuan memang digambarkan secara negatif. Nah, jadi sejak abad pertengahan itu, para perempuan-perempuan ini yang sadar akan haknya, akan gendernya, kesetaraan gender. Bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu secara sejajar. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Dua-duanya sama di mata Allah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tentang kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, menurut Jesse, laki-laki sama perempuan itu bagaimana sih kehidupan di masyarakat kita? Apakah masih ada dalam masyarakat kita itu perempuan itu dikesampingkan, perempuan itu ya diremehkan, nomor satu tetap laki-laki? Apakah dalam kehidupan Jesse di kantor, di pergaulan masih ada image-image seperti itu, sisa-sisanya? Oke, mungkin kalau di sekitar aku sih tidak ada ya, tidak ada kesan-kesan seperti itu gitu. Jadi ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada ya. Tapi Jessie memang pernah tahu gitu ya dari beberapa orang-orang gitu mungkin eh, ada di keluarganya gitu yang mungkin lebih disayangin kalau mereka adalah anak laki-laki dibanding anak perempuan gitu. Tapi untuk Jessie sendiri sih tidak ada masalah untuk itu, di keluarga juga perempuan dan laki-laki adalah sama karena dua-duanya mempunyai tugas yang sama gitu ya. Jadi mungkin kalau laki-laki itu lebih untuk memimpin, lalu menyediakan, lalu juga memberi kekuatan gitu. Nah, di mana perempuan ini juga berfungsi sebagai penolong dan mendukung gitu. Jadi perempuan dan wanita ini mempunyai kedua tugas yang berbeda gitu kalau menurut aku ya. Nah, tapi ada juga memang mungkin posisinya kebalik gitu. Jadi perempuan yang memimpin. Memang tidak masalah perempuan memang bisa memimpin, tapi memang kalau menurut Jessie sendiri lebih baik memang laki-laki yang lebih memimpin, di mana perempuan yang mendukung. Seperti itu sih, Romo. Menurut Jesse, perempuan bisa nggak memimpin? Bisa. Coba Jesse sebutkan tokoh kitab suci. Ini jadi kayak kuis kitab suci nih. Iya. Aduh, Romo, pengetahuannya kurang ya, Romo. Coba sebutin satu aja. Selain Esther, karena saya tahu pasti mau nyebutnya Esther. Tokoh perempuan, dia seorang pemimpin. Betul-betul leader dalam masyarakat perjanjian lama. Pemimpin politis. Siapa ya? Jesse pernah dengar kata Deborah di kitab Hakim-Hakim? Iya, tahu. Nah, Deborah itu seorang pemimpin. Jadi, sebelum Indonesia punya presiden perempuan, Ibu Megawati Soekarno Putri, sebelum Inggris punya Perdana Menteri Margaret Thatcher, itu ternyata di budaya patriarkal bangsa Israel sekitar tahun 1100-1200 sebelum Yesus lahir, itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan namanya Deborah. Jadi Allah memilih seorang perempuan diangkat menjadi hakim, artinya menjadi pemimpin. Tetapi apakah Jesse tahu, para pemirsa tahu, nggak gampang buat seorang Deborah ketika dia tampil menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Waktu itu, Barak ada seorang panglima, orang Israel, diberi pesan oleh Tuhan untuk maju perang. Lalu si Barak ini datang kepada Deborah, seorang pemimpin. Apakah kita maju perang atau tidak? Lalu sebagai seorang hakim pemimpin, jembatan antara Allah dengan manusia, dengan bangsanya, Deborah bilang, pergilah. Apa yang terjadi? Barak, dia melihat pemimpinnya ini perempuan. Dan dia nggak percaya dengan kata-katanya Deborah. Bahkan Barak bilang, aku akan pergi kalau kamu ikut pergi. Dari sudut pandang pembacaan seorang feminis mengatakan, mungkin kalau hakimnya laki-laki, si Barak ini langsung pergi perang. Tapi karena yang ngomong perempuan, pemimpinnya perempuan, maka ya udah ada rasa tidak percaya seperti itu. Buktiin dulu yuk kita maju bareng-bareng. Ntar kalau mati bareng-bareng. Seperti itu. Nah itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang saya tadi ceritakan beberapa gambaran yang meresahkan pembaca perempuan ketika membaca kitab suci. Hal-hal yang seperti itu bagaimana penafsiran dalam gereja Katolik membantu kaum perempuan dalam membaca teks-teks yang meresahkan dirinya. Seolah-olah kok firman Tuhan kok bias gender ya? Kok Tuhan kok pilih kasih ya? Saya mulai dari tokoh Hawa. Hawa yang katanya itu menggoda atau membujuk
Adam sampai akhirnya memakan buah terlarang. Coba saya gali, Jesse. Pasti tahu dong Hawa ya. Tahu. Hal-hal positif apa yang kamu lihat dari seorang Hawa? Dari seorang Hawa, dia mendukung dan berinisiasi gitu ya. Sebenarnya Inisiatif. iya, inisiatif. Jadi memang sisi positifnya ya membuat inisiatif gitu, ingin mendukung, ingin membantu gitu. Nah, tapi ya itu nggak sesuai firman Tuhan, yang itu yang salah gitu, Romo. Nah, perkenankanlah saya untuk menggali Hawa, sisi Hawa. Hawa disebut sebagai ibu segala yang hidup. Jadi perempuan diberi tugas, identitas seorang perempuan, jati diri seorang perempuan adalah merawat kehidupan. Maka kalau ada perempuan tidak cinta terhadap kehidupan, dirinya, orang-orang di sekitarnya, anak-anaknya, keluarganya, atau lingkungannya, mungkin harus belajar, oh ya mungkin aku nih selama ini salah jalan kayaknya. Seorang perempuan harus mencintai kehidupan, karena perempuanlah yang menjadi perawat kehidupan, penjaga kehidupan. Perempuanlah yang membawa kehidupan ini ke dunia. Makanya adanya ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dikatakan Adam dan Hawa sedang bersama-sama. Terus mereka ada di pohon yang buahnya itu nggak boleh dimakan, kata Tuhan. Adam udah lewatin pohon itu berkali-kali, tapi dia nggak tertarik sama sekali. Dia nggak mau tahu apa sih yang baik itu, apa sih yang jahat itu, apa sih. Tapi seorang Hawa, dia langsung kayaknya sedap ya rasanya ya, kayaknya enak ya. Kayaknya nanti kalau makan itu aku bisa tahu banyak hal. Itu poinnya yang luar biasa. Makanya perempuan itu lebih banyak mau tahu. Istri-istri mau tahu. Ya, Romo ya. Betul. Suami pulang yang dicek handphonenya misalnya, dompet suaminya juga dicek, kemana, dari mana, ketemu sama siapa. Termasuk juga mau tahunya itu tetangga sebelah itu istri sah apa istri siri misalnya. Itu perempuan yang mau tahu. Laki-laki nggak mau tahu. Jadi disitulah perempuan lebih membuka dirinya terhadap ilmu pengetahuan. Perempuan lebih mau banyak belajar. Mungkin selama ini yang suka gosip, suka gibah, suka kepo, mungkin menyalahgunakan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Betul. Digunakan ke hal-hal yang kurang produktif. Tapi coba kalau baca kitab suci, baca buku-buku yang sangat bermutu, pasti perempuan menjadi sosok yang luar biasa. Jadi itu bagaimana kaum feminis membaca kembali kisah-kisah yang seolah-olah tidak adil terhadap perempuan. Demikian juga dengan Ruth misalnya. Luar biasanya adalah dua perempuan ini mengalami penderitaan yang sama, situasi sulit yang sama, sama-sama janda, sama-sama jatuh miskin, sama-sama udah nggak punya lagi anak laki-laki. Tidak ada yang menopang dia, tidak ada yang menjamin kehidupannya dia. Tapi kita bisa lihat, justru ketika seorang perempuan, dua perempuan bersama-sama menghadapi penderitaannya, mereka bisa lewat loh. Tapi kalau dari pengalaman saya, Jess, dan juga ibu bapak nih, sorry kalau saya salah. Yang lebih kejam sama kaum perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri. Iya apa iya? Iya. Kalau misalnya kami nih laki-laki ya, ngelihat di jalanan ada perempuan cantik lah katakanlah. Kami paling kan, ih cakep dalam hati, ih cakep. Mungkin yang inisiatif minta WhatsApp-nya, minta kenalan gitu ya. Tapi kalau perempuan berhadapan dengan perempuan yang lebih cantik atau sama cantiknya dengan dirinya, langsung tuh matanya twing-twing, saling melihat. Wih, dia pasti hidungnya palsu, pasti dia pakai filler, pasti dia itu botok, itu alisnya miring sebelah, itu eyeshadow-nya menor, dia bibirnya mencong, dan lain sebagainya. Laki-laki nggak ada yang peduli sama itu. Itu yang saya lihat. Seringkali kaum perempuan kejam dengan perempuan sendiri. Belajarlah dari Ruth dan Naomi. Dua perempuan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan penderitaan, terancam untuk hancur hidupnya. Tapi ketika mereka bekerja sama, setia pada firman Tuhan, taat pada jalan Tuhan, mereka bekerja sama saling berbagi kasih, menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Pada akhirnya perempuan-perempuan ini bisa dua-duanya lewat.
mereka akhirnya keluar sebagai pemenang. Seperti itu. Saya mau memperkenalkan kamu kepada satu tokoh jagoan saya, namanya Tamar. Tokoh Tamar itu ada di Kejadian bab 38. Apa yang Jesse tahu tentang Tamar? Suaminya Judah ya namanya kalau nggak salah. Ya. Kejadian bab 38 ini luar biasa bagus. Bayangin, Yehuda itu anaknya Yakub, salah satu anaknya Yakub. Jadi kan punya 12 anak, salah satu anaknya Yakub. Yehuda menikah dengan seorang perempuan. Nama perempuan itu namanya Shua. Jadi menikahlah mereka, lalu punya 3 anak. Anaknya yang pertama namanya Er, yang kedua namanya Onan, yang ketiga namanya Shela. Tiga-tiganya laki-laki. Nah, pada suatu ketika si Yehuda ini, si bapak ini mau mencarikan istri untuk anaknya. Jadi dicarilah istri, dapatlah Tamar. Yehuda membayar sekian mahar kepada orang tuanya Tamar. Ketika sudah dibayar, Tamar ini adalah milik dari si Yehuda. Lalu dinikahkan dengan anak yang pertama. Dari sini kita bisa melihat si Tamar dijodohin kayak begitu, dipaksa mungkin dia lagi naksir sama cowok sebelah tetangganya. Akhirnya dinikahin sama Er. Mungkin orang yang pertama kali dia lihat, apakah dia bersuara? Enggak. Ya perempuan yang memang harus begitu dalam tradisi waktu itu ya. Lalu Er ini dikatakan jahat di mata Tuhan, sehingga Er mati. Tampillah Tamar sebagai janda, tanpa punya anak laki-laki. Pasti hidupnya hancur-hancuran. Nah, dalam tradisi waktu itu, namanya pernikahan Levirat. Bagaimana melindungi para janda ini supaya hidupnya nggak menderita. Yaitu dengan cara dinikahin kepada saudara laki-laki dari suaminya. Er-nya sudah mati, Tamar dinikahin dengan Onan. Tamar sebagai perempuan yang menderita tidak pernah protes, dia diam. Lalu ternyata si Onan ini tahu kalau dia sampai melakukan persetubuhan dengan Tamar, sampai Tamar hamil, itu anaknya nanti akan dihitung sebagai anaknya Er. Harta, hak kesulungan itu akan jatuh ke anaknya Tamar, meskipun benihnya dari benihnya Onan. Maka kalau orang hitung-hitungan zaman sekarang, si Onan, enak aja, kan anak-anakku. Entar dia punya anak, nanti warisan hak anak sulung itu jatuhnya ke anaknya si Tamar itu, yang dihitung sebagai anaknya Er. Maka si Onan ini melakukan kejahatan yang luar biasa. Dia melakukan persetubuhan dengan Tamar, tapi benihnya selalu dibuang keluar. Itu yang terjadi. Jadi bisa dibayangin, Jess, Tamar ini mungkin cuma dijadiin barang aja. Jadi dia korban sebetulnya dari nafsu laki-laki, dari ego laki-laki. Tapi sampai di sini Tamar tidak pernah bersuara. Dia hanya diam, dijadikan korban untuk kedua kali. Kemudian setelah Onan meninggal, si Yehuda tinggal punya anak yang ketiga. Namanya Shela. Meskipun namanya Shela tapi laki-laki ya. Yehuda mikir, anakku yang pertama dinikahin sama perempuan ini mati. Anak kedua mati lagi. Kalau dia dinikahin sama anaknya yang namanya Shela, mati lagi, habis sudah. Maka ini dia. Seorang Yehuda, figur laki-laki, tidak pernah memikirkan perasaan perempuan. Kalau Yehuda bijaksana, dia mungkin akan bertindak seperti Naomi. Ingat nggak Naomi ketika menantunya mau ikut? Naomi kan berarti kan keluarganya udah beli nih 2 perempuan ini untuk anak-anak mereka. Tetapi Naomi bilang, pergilah anakku, menikahlah lagi. Kejarlah kebahagiaanmu. Itu lebih bijaksana. Aku nggak akan menuntut hakku meskipun aku sudah membayar mahar. Pulanglah, jangan ikut aku, nanti kamu hidupmu pahit. Itu seorang perempuan loh. Tapi Yehuda, dia tahu, dia nggak bakal kasih Shela anaknya kepada Tamar. Apa yang terjadi? Yehuda berkata kepada Tamar, pulanglah ke rumah orang tuamu, sampai nanti Shela menjadi besar. Itulah PHP pertama kali di dunia, yang dicatat dalam kitab suci. Jadi, menarik sekali. Dibalikin kagak, disuruh nikah sama orang lain kagak, dinikahin sama Shela juga kagak. Itulah PHP sebetulnya. Ada sebuah kebohongan sebetulnya. Lalu si Tamar pulang sebagai janda,
nangis, menunggu sekian tahun kok Shelanya nggak pernah dikasih-kasih. Itu problemnya. Sampai di sini, Tamar sebagai sosok perempuan dia tidak berkata apa-apa. Ya, sebagai gambaran masyarakat perempuan, masyarakat pada waktu itu bagaimana perempuan jadi korban, jadi victim, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa bersuara. Sampai pada akhirnya, Jess, si Yehuda ini istrinya mati. Si Shua tadi, ibunya 3 anak ini mati. Akhirnya Yehuda jadi duda. Tamar seorang janda. Seorang janda, ketika dia jadi janda, harus meratap sekian tahun berhari-hari tanpa kepastian. Tapi apa yang terjadi dengan Yehuda begitu jadi duda? Begitu masa perkabungan istrinya selesai, dia langsung pergi ke tempat pengguntingan bulu domba di Timnah. Mungkin kata ini sangat halus sebetulnya. Tempat pengguntingan domba di Timnah itu memang kayak panen, orang menggunting bulu domba. Tapi di situ juga ada pasar malam, juga ada tempat gitu-gituan. Nah, jadi si Yehuda ini begitu masa berkabungnya selesai, dia langsung pergi ke Timnah. Kebetulan itulah kampungnya Tamar. Kita bisa bertanya, ngapain dia ke Timnah? Oh, mau ngasih Sela kali. Nah, pikiran itulah yang ada di benaknya Tamar. Ketika orang-orang sekampungnya memberi informasi, bapak mertuamu datang ke sini. Ini yang saya sebut, seorang perempuan punya sebuah kualitas yang namanya intuisi. Jangan pernah main-main sama intuisi perempuan. Kalau benar-benar tajam, betul-betul tajam. Seorang Tamar yang sudah bertahun-tahun hidup dalam meratap, menangis sebagai seorang janda tanpa anak, hidup tanpa kepastian, dikembalikan kepada orang tuanya. Ya kalau orang tuanya masih hidup, kalau udah mati, dia sama siapa? Itu nggak pernah dipikirin sama Yehuda. Pada akhirnya, intuisi Tamar main di sini. Dia udah digantungin sekian tahun. Sekarang mertuanya datang ke sini mau ngapain ini? Maka dia pakai telekung, pakaian jandanya, wajahnya tertutup sebagian, dia duduk di pinggir jalan. Lalu datanglah diceritakan Yehuda, mertuanya ini, mendekat. Kan kalau orang normal akan bertanya, di mana sih rumah Tamar? Kan gitu harusnya. Oh Tamar, oh itu ada, ini aku loh. Apa kabar, udah lama gak ketemu? Tapi yang terjadi apa? Yehuda langsung bertanya kepada Tamar, tidurlah denganku. Jreng-jreng. Itu mengerikan. Tidurlah denganku. Dia pikir itu, si Tamar itu wanita pelacur yang di pinggir jalan itu. Jadi kita tahu motivasi Yehuda ke Timnah, ke kampungnya Tamar, bukan untuk nyari si Tamar, tapi memang untuk mau begitu-begitu. Mungkin ya habis masa berkabung istrinya udah meninggal, ya udah dia cari lagi. Mungkin udah ngampet juga kali, kita nggak tahu. Bisa dibayangin bagaimana perasaan seorang Tamar ketika mertuanya laki-laki bertanya, tidurlah denganku. Sakit iya, nangis sudah pasti iya, kecewa iya, marah iya, tapi dia bisa apa? Budayanya tidak mendukung dia untuk bersuara. Disinilah perempuan menunjukkan kecerdasannya. Kan yang diharapkan Tamar kan seorang anak kan. Ini mertuanya malah nawarin. Nah, disinilah kaum perempuan harus belajar gini. Jadi ketika itu, ketika si Tamar tanya, apa yang akan kau berikan kepadaku kalau aku tidur denganmu? Yehuda bilang, aku akan memberikan kamu seekor anak kambing. Tapi kan dia nggak bawa-bawa anak kambing. Namanya juga mau begitu-begitu, masa bawa-bawa kambing? Kambingnya nggak dibawa. Cuman dijanjiin, nanti kamu akan kuberikan seekor anak kambing. Di sini perempuan harus belajar. Si Shela, anaknya yang ketiga, dijanji-janjiin sampai sekarang nggak dikasih-kasih. Sekarang udah mau janji lagi anak kambing. Entar Shela kagak, aku dapat anak kagak. Korban juga, anak kambing juga enggak. Perempuan harus belajar dari pengalaman. Jangan mau dikelabui, dibohongin sama laki-laki gitu ya. Maka si Tamar bilang, apa jaminannya kalau kamu akan memberikan anak kambing buat aku? Lalu baru dikasih tuh tongkat, materai, dan kalung. Dalam masyarakat sekarang itu ATM, nomor PIN, dan KTP. Ya namanya juga orang lagi tegangan tinggi, mungkin udah dikasih-kasih aja. Nah, setelah terjadilah begitu, dikatakan dengan singkat Tamar hamil. Begitu Tamar hamil,
bukan oleh Sheila, kan belum terjadi pernikahan di antara mereka, masyarakat langsung datang kepada Yehuda. Menantumu perempuan hamil bukan oleh Sheila. Kalau dalam konteks normal, Tamar hamil dengan laki-laki lain yang bukan Sheila, itu Tamar harus dihukum mati. Yehuda mengambil batu paling gede, melemparkannya kepada Tamar. Itu hukum seperti itu, dilempari batu sampai mati. Yehuda memegang batu paling gede karena dia yang sudah beli si Tamar. Lalu diadililah Yehuda dengan Tamar. Nggak ada yang tahu hamil sama siapa. Lalu orang-orang bertanya, dengan siapa kamu hamil? Katakanlah. Bisa bayangin Jess, kalau si Tamar, kan udah marah tuh ya pasti ya. Udah jadi korban berkali-kali. Bisa aja kayak sinetron-sinetron, si Tamar bilang begini, tuh, sama dia tuh aku hamil. Bisa. Dan dia juga berhak. Tapi kalau si Tamar berkata begitu, apa yang terjadi? Tamar dihukum mati, Yehuda dihukum mati. Karena dalam kitab Imamat ada larangannya itu. Janganlah kamu bersetubuh dengan menantumu perempuan. Kalau terjadi, dua-duanya harus mati. Jadi kalau si Tamar, dia pakai nafsunya, emosinya, kesedihannya, kehancurannya, dia marah gitu, tuh sama dia tuh. Dasar kambing bandot, dasar laki-laki hidung belang. Karena marahnya ya meluap-luap. Pasti ujung-ujungnya mati. Dua-duanya. Tapi Tamar, ini lagi, perempuan itu cerdas luar biasa. Tamar diem, dia cuma nunjukin 3 benda tadi. Tongkat, kalung, dan meterai. Dengan pemilik barang-barang inilah aku bersetubuh. Orang-orang kan nggak tahu itu milik siapa. Cuma Yehuda yang tahu. Waduh, walah, ternyata yang kemarin dia. Nah, apa yang terjadi? Yehuda waktu itu dia sadar. Dia bilang begini, bukan salah dia, akulah yang salah. Dia lebih benar daripada aku. Aku yang salah karena aku tidak memberikan Sheila, anakku yang ketiga ini, kepada dia. Jadi itu sebuah pengakuan dari tokoh Alkitab bahwa perempuan itu lebih benar daripada laki-laki. Itu pertama kali di Kejadian bab 38. Pengakuan dari seorang Yehuda, perempuan ini lebih benar daripada aku. Karena aku yang salah. Jadi itu salah satu cara membaca kitab suci dari sudut pandang feminisme. Luar biasa. Ada banyak sekali contoh-contohnya, bisa ibu bapak teman-teman baca, Yesi juga bisa baca. Coba bagaimana melihat sisi positif seorang perempuan. Bagaimana teks Allah sendiri berpihak pada perempuan. Bagaimana perempuan menggunakan kemampuannya, menggunakan kecerdasannya, kompetensinya, apa yang mereka miliki, kekuatannya, intuisi atau feeling atau perasaan atau kecerdasannya secara positif. Itu untuk menghindari, kok laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana menurut Jesse kalau kitab suci dibaca seperti itu? Kalau menurut aku sih ya, kalau di kitab suci memang perempuan-perempuan ini kalau di perjanjian lama tuh kayaknya hidupnya mengenaskan banget gitu ya. Kayak hidupnya kayaknya, aduh, pokoknya wanita kelas 2 banget lah, kelas bawah banget lah, pokoknya laki-laki itu segala-galanya lah. Nah, tapi aku yakin dan percaya gitu sesuai dengan cerita yang Tamar tadi gitu ya, bahwa Tuhan walaupun di perjanjian lama pun yang di orang-orang pikir itu pokoknya perempuan tuh mengenaskan, tapi di sini Tuhan juga ada membela gitu. Dan aku yakin dan percaya sebagai hakikatnya wanita juga gitu ya, sebagai seorang Hawa juga, dari Hawa kan ya wanita pertama gitu kan, wanita pertama yang ada di bumi ini ya memang punya tugasnya seperti itu, dan itu pun juga masih tetap berjalan hingga kita sekarang ini walaupun kita punya kesetaraan gender gitu. Tetap ya, maksudnya wanita juga harus menghormati laki-laki gitu di sini. Jadi bukan semata-mata karena oke, kita punya aliran feminis nih, kita perempuan-perempuan feminis, kita perempuan-perempuan yang tangguh, kita perempuan-perempuan yang apa ya, zaman sekarang udah emansipasi wanita lah gitu, kita udah Wonder Woman gitu. Tapi se-Wonder Woman-nya wanita, kita pun juga tetap harus menghargai laki-laki gitu. Karena bagaimanapun sebenarnya pada hakikatnya untuk memimpin dan lain-lain itu memang sebenarnya laki-laki. Tapi kita di sini perempuan pun juga punya kadar yang setara. Bagaimana caranya dengan menyadarkan mereka gitu.
Jadi seperti tadi si Tamar itu dengan kecerdasan kita. Jadi kalau dibilang kita wanita itu nggak usah cerdas, cukup laki-laki yang cerdas ya salah ya. Karena kita wanita pun juga harus cerdas gitu. Karena aku yakin gitu maksudnya kayak Adam dan Hawa pun pasti Tuhan juga menciptakannya segambar serupa dan juga setara dan sepadan. Nah jadinya nggak mungkin lah gitu maksudnya laki-laki yang cerdas gitu terus maunya sama perempuan yang nggak cerdas gitu ya nggak sepadan gitu kan ya pastinya kita juga pengen sepadan gitu jadi kalau aku bilang uh, ya feminis boleh feminis gitu tapi kita juga harus menghargai keberadaan laki-laki juga gitu sih. Ya, kaum feminis ini bertujuan untuk mengalahkan laki-laki. Sebab kalau cuma saing-saingan nanti ya laki-laki akan berontak lagi terus aja sampai kapanpun akan terjadi persaingan yang Iya, tidak akan ada betul. habis-habisnya. Maka sebagai closing dari saya, hargailah setiap perempuan, hormatilah ibu kita masing-masing, dan juga sikap hidup dalam masyarakat, hidup menggereja, pelayanan, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Bagaimana dengan closing dari Jesse? Pesan-pesan apa yang seorang putri pariwisata Indonesia 2020 berpesan untuk entah laki-laki entah perempuan, terserah. Oke. Baik, mungkin kalau pesan dari aku bahwa di sini Jessie percaya bahwa setiap perempuan dan laki-laki dan perempuan diciptakan sama ya. Semua setara, sepadan juga sesuai dengan gambar Allah. Dan memang kita sebagai manusia pada dasarnya juga diciptakan untuk saling tolong-menolong dan membantu untuk melestarikan semua ciptaan yang ada. Jadi tidak ada yang lebih lebih hebat, lebih memimpin, lebih kuat gitu. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap manusia itu diciptakan kuat, begitupun dengan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan mempunyai kekuatan masing-masing. Mungkin kalau secara psikologi, mungkin laki-laki itu logikanya lebih kuat gitu ya, lebih memikirkan apa-apa pakai logika. Nah kalau perempuan lebih feeling, lebih menggunakan perasaan. Nah disinilah gitu, nggak bisa laki-laki hidup sendirian dengan logikanya gitu. Jadi bumi ini penuh dengan suatu hal yang logika gitu, tapi nggak ada keindahan. Nah, tapi begitu pun juga nggak bisa bumi ini dunia ini hidup hanya wanita saja gitu, yang penuh dengan keindahan aja, tapi nggak ada logikanya gitu. Jadi nggak ada pembangunan. Jadi cuma hanya ada cantik-cantik gitu, tapi nggak ada pembangunan gitu. Jadi saya yakin bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai tugas peranannya masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana laki-laki dan perempuan ini bisa bersama-sama menjalankan yang menjadi hakikatnya gitu, menjalankan apa yang menjadi mereka sukai. Tidak salah untuk seorang wanita berkarir juga gitu ya. Mungkin ada orang bilang, oke kalau misalnya kayak gitu ikutin Alkitab berarti lebih banyak perempuan-perempuan jadi ibu rumah tangga aja tapi tidak berkarir gitu. Tapi Desi bisa bilang bahwa zaman sekarang ini perempuan berkarir pun juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya perempuan kan juga kuat gitu ya, bisa melakukan keduanya gitu, menjadi ibu rumah tangga, menjadi berkarir juga, itu juga nggak masalah. Dan aku percaya dan yakin kadang-kadang kan suka ditanya kan, kamu kalau memilih untuk karir atau berumah tangga, aku akan menjawab kenapa nggak dua-duanya? Kalau memang bisa dua-duanya, kenapa enggak gitu? Jadi mungkin di sini gitu ya ada peranan juga bahwa perempuan juga kuat gitu. Jadi untuk para perempuan mungkin yang merasa kurang percaya diri, kurang pede gitu, mungkin karena merasa aku kayaknya karena aku nggak cantik gitu. Dan aku percaya bahwa setiap wanita itu cantik menurut gambar dan rupa Allah gitu. Dan saya yakin mungkin kalau kita bilang mungkin fisik kita nggak cantik, tapi yang paling penting itu adalah cantik dari dalam hati. Nah, gimana caranya? Nah, makanya deket-deket sama Tuhan biar jadi cantik. Ya, baik. Terima kasih pesan-pesannya dari Jesse untuk kita semua. Saya ada oleh-oleh buat Jesse. Ini kitab suci huruf besar. Ini covernya. Sebetulnya saya ada banyak, tapi ini untuk giveaway. Lalu satu paket buku dari Romo Yosef. Ini tiga-tiganya bestseller. Oke. Ini buku yang pertama, Tiada Kata Tanpa Makna, bestseller di tahun 2016, sorry. Lalu buku kedua, Ketika Salib Terasa Berat, sudah dicetak 6 kali, akan cetak lagi karena habis terus. Nah, ini buku yang ketiga. Tiga-tiganya akan saya kirim ke Jesse. Nanti saya minta alamatnya ya. Baik, Siap. saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih buat Jesse, terima kasih buat Anda semua yang sudah menyimak obrolan-obrolan kita. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Salam, Tuhan Salam memberkati. semua. Terima kasih.